Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya adik-adik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kakak pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. Yang kedua, siswa dapat menuliskan perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh dongeng. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keempat, siswa dapat menceritakan pengalaman pada saat mendoakan orang lain dengan gambar sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang kelima, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah siswa dapat menggunakan pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Baiklah adik-adik, kakak akan membacakan teks dongeng. Disimak ya adik-adik. Nah, adik-adik, itulah tadi dongeng petani yang baik hati. Oke, selanjutnya kakak minta kepada adik-adik untuk menceritakan kembali isi dongeng petani yang baik hati dengan menggunakan gambar. Wah, bagus sekali adik-adik. Berarti semuanya sudah bisa ya menceritakan isi dari dongeng petani yang baik hati. Oke, selanjutnya Ibu minta kepada adik-adik untuk menuliskan perbuatan baik apa saja yang dilakukan oleh tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut. Oke, baiklah. Ada yang tahu arti penting bersikap baik kepada sesama? Iya, tepat sekali. Nah, adik-adik, kenapa nih kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup? Jadi, kita diciptakan di dunia ini salah satunya untuk berbuat baik kepada sesama. Jika kita tidak berbuat baik terhadap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maka suatu saat nanti akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan karena perbuatan baik akan mendapatkan hal-hal yang baik, begitupun sebaliknya. Oke, adik-adik, apakah kalian pernah bersikap baik kepada orang lain? Jika pernah, kakak minta kepada kalian untuk mengingat kembali peristiwa pada saat adik-adik bersikap baik kepada orang lain. Sudah ingat adik-adik? Oke, karena adik-adik sudah ingat, maka kakak minta kepada adik-adik untuk menceritakan dengan gambar pengalaman kalian pada saat adik-adik bersikap baik kepada orang lain, khususnya pada saat mendoakan orang lain. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sifat-sifat operasi bilangan Caca. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa saja sifat-sifatnya? Iya, tepat sekali. Jadi, yang pertama ada sifat komutatif atau yang sering disebut juga sebagai sifat pertukaran. Yang kedua ada sifat asosiatif atau yang sering disebut juga sebagai sifat pengelompokan. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada sifat distributif atau yang sering disebut juga sebagai sifat penyebaran. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan contoh soal dari sifat komutatif atau sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, adik-adik, sebelum kakak memberikan contoh, kakak akan memperlihatkan bentuk-bentuk umum dari sifat komutatif, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Berikut contoh soal dari sifat kumulatif. A 200 ditambah 400 sama dengan B
400 ditambah 200 sama dengan. Nah, adik-adik, ada yang tahu berapa hasilnya? Iya, betul sekali. Jadi, hasilnya 600. Nah, jadi 200 ditambah 400 sama juga dengan 400 ditambah 200. Seperti itu ya adik-adik, contoh soal dari sifat komutatif. Selanjutnya, kakak akan memberikan contoh soal cerita di mana kalian harus menyelesaikan dengan menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Disimak ya adik-adik. Dayu mengambil 25 biji buah apel, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Kemudian Dayu mengambil lagi 10 biji buah apel, kemudian meletakkannya di kotak yang lain. Nah adik-adik, jadi berapakah keseluruhan apel yang ada di dalam kotak? Coba dicari jawabannya ya adik-adik menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, karena kalian telah mencari jawabannya, maka kita akan mencari jawabannya dengan bersama-sama. Ayo kita hitung bersama-sama. Di kotak pertama ada 25 biji buah apel. Di kotak kedua ada 10 biji buah apel. Jadi, dapat kita tuliskan 25 ditambah 10 sama dengan 35 biji buah apel. Kemudian kita akan melihat apakah hasilnya tetap sama apabila kotak kita tukar. Nah, jadi kotak kedua ada 10 biji buah apel. Kotak pertama ada 25 biji buah apel. Jadi 10 ditambah 25 sama dengan 35 biji buah apel. Nah, adik-adik, ternyata hasilnya sama ya, yaitu 35 biji buah apel. Baik, karena kita telah belajar bersama-sama, selanjutnya adik-adik membuat rangkuman terkait pembelajaran hari ini. Adik-adik, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ingat bahwa sangat penting kita berbuat baik kepada orang lain. Karena apabila kita berbuat baik, maka kebaikan pun akan datang pada diri kita. Dan sebaliknya, apabila kita berbuat kejahatan, maka keburukan pun akan datang pada diri kita. Jadi, tetaplah berbuat baik kepada orang lain. Itulah tadi pembelajaran hari ini. Apakah kalian senang adik-adik? Sebelum kakak tutup pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kakak pimpin berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Kakak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.